santai aja. Beliau pun ngajak saya ngerokok bareng gitu, santai aja, dia bilang kayak gitu. Iya Bib, saya bilang kayak gitu kan. Nah setelah itu dia bilang lanjutkan obrolannya. Nah waktu di bawah itu kan obrolannya itu lebih ke tentang beliau dari masa zaman dahulunya gitu kan. Nah di sini itu dia bertanya kepada saya, kenapa Kori bisa depresi? Akhirnya saya jelaskan depresi seperti ini. Dan tiba-tiba beliau ngajak saya untuk usaha bareng karena beliau tahu saya sebelumnya memiliki usaha dan itu jalan cukup mulus. Nah jadi saya itu ngasih tahu kan bahwa modalnya sekian Bib gitu kan, penghasilannya sekian. Nah beliau itu benar-benar yang antusias, benar-benar antusias. Saya sebagai orang wanita ya, ini kita jangan membicarakan Habib dulu. Seorang wanita, ada orang baru kenal tapi orang itunya yang antusias kan, kita masih bingung ya, apa ini orang benar gitu kan, apa iya ini orang benar gitu loh. Tapi kan saya juga nggak berpikiran oh ini nih Habib pasti benar, nggak mungkin terpleset omongan dia itu, nggak mungkin ada pembohongan dusta keluar dari mulut, itu nggak mungkin gitu. Jadi saya mendengarkan dia. Beberapa kali dia minjem handphone saya untuk mengkalkulasikan gimana itu nanti modalnya itu, dan dia itu bener-bener, kalian tahu nggak, yang antusias banget, Kori kamu harus buktikan kalau kamu bisa, dia bilang kayak gitu. Jangan stres lagi, kita usaha. Dia tuh tidak ngasih modal cuma-cuma, tapi dia bilang kita usaha bagi hasil begitu. Jadi kan saya juga ya sudah Bib, oke baik gitu kan. Saya juga nggak mungkin saya nggak ada berpikiran macam-macam gitu. Demi Allah nggak ada pikiran macam-macam. Kalau saya mau berpikiran macam-macam, saya di situ udah foto-foto beliau gitu kan. Saya video-video yang saya story-story, saya nggak ada. Saya di situ bener-bener dari Serang Banten ke Jakarta itu pure mau sharing tentang agama, tentang apapun itu yang saya mau pertanyakan, karena saya itu bener-bener manusia yang depresinya parah, depresi akut. Saya sampai minum obat penenang yang dosisnya besar. Jadi sekali lagi saya tidak ada niat apapun kepada Habib. Saya juga berpikir bahwa dia adalah seseorang yang baik. Setelah beberapa menit ngobrol itu ya, Habib menawarkan untuk gini, apa kamu gak mau peluk saya? Saya bingung gini. Enggak Bib, makasih, saya risih, saya bilang kayak gitu. Enggak apa-apa, mumpung kita lagi ketemu, dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya terjadi dipeluk, terus saya dicium keningnya, abis itu saya direbahkan. Sebenarnya gini ya, saya tuh nggak mau menceritakan detailnya, karena itu kalau misalkan dibutuhkan untuk suatu saat nanti dibutuhkan untuk di proses hukum atau bagaimana, baru saya ceritakan. Jadi kalau untuk dikonsumsi publik ini, saya nggak mau menceritakan detailnya. Yang pasti terjadilah gitu. Saya juga sudah 3 kali penolakan. Saya bilang penolakannya dalam bentuk seperti ini ya. Saya bilang kan saya risih, tidak mau, jangan sampai gitu. Saya bertanya seperti ini. Apakah Habib sering seperti ini kepada cewek-cewek yang lainnya? Saya bilang seperti itu. Itu dasar penolakan saya ya, bukan saya bilang jangan Habib, jangan, nggak mau. Memang mungkin salah saya di situ, saya nggak langsung memberontak atau bagaimana, tapi saya ini masih menjaga dia tuh seorang Habib. Saya tuh pengen menolak juga secara halus gitu ya, gitu. Paham nggak? Saya menanya sampai 3 kali. Apa Habib sering melakukan seperti ini? Aku bilang seperti itu kan. Dia bilang sumpah demi Allah, lillahi ta'ala, saya tidak pernah melakukan ini. Akhirnya sudah terjadilah seperti itu. Tidak berlangsung lama, sudah ya. Kalau ditanya apakah saya menikmati atau enggak, tidak sama sekali, karena di situ benar-benar saya merinding, semerinding-merindingnya. Dan ya sudahlah, saya tidak bisa berkata-kata. Setelah kejadian itu lanjut ngobrol lagi, tapi